Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan, selamat menyambut tahun baru dalam liturgi gereja. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu Advent yang pertama. Advent berasal dari kata Adventus, yaitu bahasa Latin, yang berarti kedatangan. Dikatakan sebagai kedatangan karena kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus untuk kali keduanya ketika Dia datang sebagai hakim. Namun pada saat yang bersamaan juga kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan pada hari raya Natal. Oleh karena itu, pada tahun 2024 kita akan menggunakan kalender liturgi B, dan fokus Injil yang hendak kita renungkan adalah Injil Markus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan, konflik antara Hamas dan Israel akhir-akhir ini telah membuat orang banyak beranggapan bahwa perang dunia yang ketiga akan segera tiba. Bahkan banyak orang juga mulai berasumsi bahwa kedatangan Kristus untuk kali keduanya untuk menghakimi dunia, yaitu akhir zaman, akan segera terjadi. Ketimbang berspekulasi mengenai hal-hal yang tidak pasti, saya mau mengajak saudara-saudari sekalian untuk melihat hidup secara lebih real dan lebih logis, bahwa sebenarnya banyak hal yang lebih penting untuk dipikirkan. Mengapa? Bahwa Yesus pernah hadir 2000 tahun yang lalu, itu adalah sebuah kepastian. Maka Tuhan Yesus bukan hanya pribadi ilahi, tetapi juga pribadi historis. Oleh karena itu, ketika Dia mengatakan bahwa Dia akan hadir untuk kali kedua untuk menghakimi dunia, maka kita juga punya iman, punya kepercayaan bahwa hal itu pun akan terjadi suatu hari nanti. Namun, Tuhan Yesus tidak mau dengan lugas menunjukkan kapan, tanggal, bulan, dan tahun terjadinya itu. Dan Dia menjadikannya sebagai suatu hal yang misteri, agar tetap menjadi milik Allah hal yang misteri itu. Sebab jika kita mengetahui segala rencana yang Allah telah tetapkan untuk manusia, kita bukan lagi manusia, melainkan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, yang lebih penting bagi kita sebenarnya adalah bahwa kita mau melihat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa berjaga, senantiasa mempersiapkan diri dan waspada untuk kehadirannya yang akan datang itu. Ada hal yang menarik yang saya cermati dan saya refleksikan melihat peristiwa yang pernah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ketika Tuhan Yesus lahir di kandang Bethlehem, Dia hadir pada waktu malam. Oleh karena itu, malaikat mewartakan kabar gembira ini bagi para gembala yang sedang berjaga di padang. Ketika Tuhan Yesus juga bangkit dari mati, Dia juga melakukannya pada waktu malam. Maka dikatakan bahwa Maria Magdalena pada hari Minggu pagi-pagi sekali datang ke kubur Yesus dan mendapati pintu kubur sudah terbuka. Artinya, mungkin jauh sebelum pagi pintu kubur itu terbuka. Artinya pada waktu malam. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan sebuah kepastian, dan satu-satunya kepastian bukan perkara soal tanggal, bulan, dan tahun, tetapi kepastian mengenai bentuk waktunya. Dia katakan dalam bacaan Injil hari ini, Dia katakan, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam. Kata malam. Maka kemungkinan besar Tuhan akan datang pada waktu malam yang tidak kita sangka-sangka. Yang lebih pasti di atas segala-galanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, adalah ketika Tuhan Yesus bersabda, "Aku tetap menyertai kamu sampai pada akhir zaman." Artinya,
kendati Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan datang untuk kali kedua, yakni pada akhir zaman, Dia berjanji kepada para muridnya tetap menyertai mereka sampai pada akhir zaman. Artinya penyertaan Tuhan itu tetap sepanjang masa. Oleh karena itu, Tuhan pernah hadir di dunia dalam rupa manusia, dan Dia nanti akan hadir untuk kali keduanya dalam rupa seorang hakim yang akan mengadili setiap orang menurut perbuatannya. Dan kita sebenarnya hidup di antara dua masa besar ini, dan kita melihatnya sebagai masa berahmat, di mana kita melihat bahwa kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan tidak berhenti sampai pada akhir zaman, sampai ketika Dia datang kembali untuk menghakimi manusia. Dan ini yang jauh lebih penting ketimbang untuk memprediksi kapan sebenarnya Dia akan datang ke dalam dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan, yang paling penting adalah kita tidak lengah dengan gemerlapnya dunia, dengan godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia ke di hadapan mata kita. Yang penting kita tidak bersikap pasif atau malas-malasan, melainkan kita mau bersikap aktif, mau mengembangkan diri kita, mengembangkan iman kita, dan juga mengembangkan sesama kita dalam cinta kasih, iman, dan pengharapan yang teguh. Maka menjadi tugas kita untuk mengembangkan talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Karena dalam bacaan Injil juga dikatakan mempercayakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sebagai penjaga pintu juga. Nah, dalam tradisi Timur Tengah, penjaga pintu ini memegang peran yang penting. Mereka tentu adalah para hamba, namun para hamba dengan tugas yang khusus. Maka mereka ditempatkan di beberapa pintu gerbang. Contohnya sebagai penjaga pintu gerbang Bait Allah, mereka memegang kunci, dan mereka juga memegang kunci istana raja. Mereka juga memegang kunci pintu gerbang kota. Jadi penjaga pintu gerbang adalah tugas yang paling penting. Orang yang bertugas menjaga pintu gerbang, mereka mendapat kepercayaan yang luar biasa dari tuannya. Siapa tahu kita dipanggil sebagai pribadi-pribadi yang menjaga pintu gerbang untuk kedatangan Tuhan untuk kali keduanya. Oleh sebab itu jangan pernah lengah. Mari kita tetap berjaga, mengembangkan diri kita. Ingat, Tuhan tetap hadir menyertai kita dalam sabdanya, dalam perjamuan Ekaristi yang dirayakan, sehingga kita tetap menyambut tubuh dan darahnya sampai pada kekekalan, sampai pada akhir zaman nanti. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para saudara-saudari, teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk senantiasa meningkatkan awareness kita, kemampuan untuk berjaga dan berwaspada, bahwa jika Tuhan datang, kita didapatinya tetap berjaga, tetap berdiri di posisi di mana Dia tunjuk kita, sehingga kita nanti akan diberikan posisi yang jauh lebih besar, yang jauh lebih membahagiakan dari apa yang kita rasakan saat ini, saat kita berada di dunia. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semuanya. Amin.